Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah Jumat azakumullah, barangkali di antara antum ada yang sudah nyebar undangan mau nikah atau mau mantu. Pastikah terjadi? Belum tentu. Barangkali di antara antum sedang bikin skripsi atau tesis atau disertasi, sebentar lagi mau wisuda, pasti belum tentu. Barangkali di antara antum ada yang sedang menunggu anak lahir atau cucu lahir, pasti belum tentu. Yang pasti tidak mungkin gagal, pasti terjadi adalah sakaratul maut. Inna lil mauti sakarat, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Cepat atau lambat, siap atau tidak siap, pasti datang. Mau dia orang saleh, mau ahli maksiat, mau orang besar, mau orang kecil, mau tua, mau muda, bahkan bayi. Kita lihat bukan satu dua, bayi mati. Bagaimana hari ini kita mati-matian mempersiapkan hari tua, nimang cucu, gelar, dan seterusnya. Yang itu bisa datang, bisa tidak datang. Bagaimana justru kita lupakan sesuatu yang pasti datang, yaitu ajal. Dengan berbuat maksiat, dengan merasa umur saya masih panjang, dengan menunda-nunda sholat, dengan mengabaikan hal-hal yang mendatangkan pahala. Sementara ketika itu datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedetik saja tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Pas. Dan malaikat maut akan datang kepada kita, tidak nunggu kita jadi orang soleh, tidak nunggu kita selesai berbuat maksiat dulu. Malaikat maut tidak peduli. Mau sedang sholat, mau sedang minum khamar, mau sedang berjudi, ketika ajal datang, dia datang dan dia mencabut. Tidak menunggu. Bahkan saudara kita sedang membaca ayat untuk diterjemahkan. Belum menerjemahkan ayat ini, Allah telah panggil dia. Mana mungkin sesuatu yang seperti ini lalu kita anggap sepele. Kita merasa aman karena kita sehat, kita cek di lab, kolesterol, asam urat, jantung, paru-paru, ginjal, aman semua. Kita merasa aman. Salah satu ciri kecelakaan orang, kebinasaan orang adalah merasa aman. Ciri-ciri orang kafir, merasa aman. Lalu datanglah azab tiba-tiba, datanglah ajal tiba-tiba. Berbeda dengan para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad SAW, jangankan gempa, jangankan petir, hanya gelap mendung, beliau takut. Beliau ingat kaum Samud dihabisi, kaum Ad dibinasakan, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh habis binasa. Hanya melihat gelap,
mendung. Bandingkan dengan kita merasa aman. Bahkan dalam keadaan banjir, dalam gempa, kita masih mengingat harta kita. Kita masih berbuat curang, tipu-tipu, culas. Nabi alaihi salatu wassalam hanya melihat gelap saja sudah ketakutan beliau. Dan inilah orang-orang soleh. Orang semakin soleh semakin takut kepada Allah. Semakin hidup hatinya semakin takut. Sebaliknya ahli maksiat yang hatinya keras, langit mau runtuh, langit mau jatuh, apa dia bilang? Sahabum markum. Oh, itu awan yang bertumpuk-tumpuk. Padahal langit mau jatuh, mau menimpa dia, tentu mati semua. Dia bilang sahabum markum. Itu cuman awan. Jangan kita mengikuti orang-orang kafir. Orang kafir merasa aman. Dan orang-orang kafir tidak mau bawa-bawa Tuhan. Tidak mau bawa-bawa Allah. Disebut alam. Alam. Ini memang maunya gunung seperti itu. Ini memang maunya alam. Bencana alam. Tidak pantas bagi kita mengucapkan kalimat bencana alam. Nggak ada bencana alam. Yang ada adalah murka Allah. Ketika banjir, ketika tsunami, ketika gempa bumi, tidak mungkin itu terjadi kalau bukan karena murka Allah. Air mati, bumi mati, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya kehendak. Yang punya kehendak adalah Allah. Buktinya ketika seluruh manusia tidak ada yang berbuat syirik satupun. Hari itu nggak ada satupun orang Buddha, orang Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, nggak ada. Semuanya Muslim, semuanya mentauhidkan Allah, menyembah Allah satu-satunya. Itu di zaman Nabi Adam dan istrinya, anaknya, cucunya, cicitnya, sampai 10 abad. Seluruh manusia hari itu menyembah Allah satu-satunya. Semuanya Muslim. Gak ada satupun orang kafir, Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, belum ada. Maka jangankan tsunami, gempa bumi, ya genangan air saja tidak ada. Terjadi banjir besar setelah apa? Setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam didustakan oleh umatnya. Baru ini bencana terbesar pertama kali karena murkanya Allah. Nggak ada hubungannya dengan kehendak alam, karena alam tidak punya kehendak. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, tidak ada kejadian pada diri manusia yang akan dialami oleh manusia kecuali sudah dijelaskan oleh Islam, oleh Al-Quran dan Sunnah, termasuk sakaratul maut. Allah memberikan ilmu kepada kita lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa saat kita sakaratul maut dan keluar ucapan la ilaha illallah, lalu kita mati dan kita tidak berbicara apa-apa, itu merupakan akhir kalimat kita di dunia. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dijamin kita masuk surga. Maka barangkali antum akan mendapati ayah antum, ibu antum, saudara antum, tetangga antum berada dalam keadaan seperti ini. Tolonglah, pertolongan terakhir. Jangan diajak bicara, jangan ngobrol apapun, jangan ditanya apapun. Cukup tuntun dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan diteruskan. Cukup la ilaha illallah, jangan diteruskan apa-apa. Ketika saudara kita sudah mengucapkan la ilaha illallah,
diam. Kita berharap dia mengucapkan la ilaha illallah merupakan kalimat terakhir. Dan kita berharap seperti itu. Cepat atau lambat sakaratul maut itu akan terjadi pada diri kita, dan kita berharap mengucapkan kalimat itu lalu mati sesuai dengan kebiasaan kita. Karena orang akan dicabut nyawanya biasanya sesuai dengan keadaan kita. Biasanya maksiat ya dalam keadaan maksiat. Biasanya taat ya dalam keadaan taat. Dan ada satu yang menjadi harapan kita. Allah ingin bertemu dengan kita, kaum muslimin, hamba Allah, dalam keadaan bersih. Dalam keadaan sudah diampuni, sudah habis dosanya. Sementara masih ada. Sementara saat menjelang sakaratul maut kita masih punya dosa, belum diampuni. Disinilah Allah hapuskan dengan rasa sakit yang luar biasa. 500 kali sabetan pedang. Tapi kan tidak lama. Mungkin 1 jam, mungkin setengah jam, mungkin 5 menit, mungkin 1 menit. Yang dengan sakit luar biasa itu Allah ampuni dosa kita. Karena kaidah Allah membuat sunatullah bahwa sakit apapun, sekecil apapun bisa menghapus dosa, hatta syaukatu yusakuha, walaupun sakitnya itu sekedar tertusuk duri. Nah, banyak dari kita yang masih punya dosa, sementara sebentar lagi ajal datang, sementara Allah ingin bertemu dengan hambanya dalam keadaan bersih, maka Allah bersihkan lewat sakitnya sakaratul maut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban.